Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin musabbibil asbab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hayya bina ibtida awalan fi siratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selalulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa begitu sangat banyak tak terhingga nikmat yang diberikan kepada kita, dan nikmat terbesar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber wasilah kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk terijabahnya doa-doa kita. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam kitab hadis bahwasanya man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allamahu kana lahu ajru mu'atamirin tamil umrah. Faman roha ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allamahu falahu ajru hajjin tamil hijjah. Yang artinya, kata Nabi, siapa yang berangkat di waktu pagi hari menuju ke masjid, tidak ada niatan lain melainkan untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu agama, atau mendapatkan pengajaran, dapat ilmu, gali ilmu, maka baginya seperti umroh yang sempurna. Dan siapa di waktu malam hari tidak ada niatan lain melainkan ada niat di dalam hatinya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, niatnya adalah untuk mengajarkan atau untuk belajar ilmu, maka baginya itu haji yang sempurna. Ini mustadrak. Ini kalau Sahih Bukhari, Muslim biasa kita dengar. Ini ada di kitab-kitab hadis induk yang lain menyampaikan itu. Yang jadi masalahnya, kita sudah belum niat waktu dari rumah atau semalam setelah baca WA di grup, ada pengajian hari Sabtu pagi, sudah niat, ya Allah mudah-mudahan besok terbangun untuk belajar, ya Allah mudah-mudahan besok terbangun untuk ngajar, maka pahala umroh. Ustaz terkejut, ya Allah luar biasa, hampir setiap hari kata Ustaz dapat terus ini, setiap hari ngajar terus. Nah, ibu-ibu, bapak setiap hari juga belajar terus ke masjid ini, musola ini terus, ya Allah. Di waktu pagi, goda waktu pagi, roha waktu malam, kejerah menuntut ilmu. Karena itu memperbanyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan haji itu kan tidak lain surga kan, mabrur kan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai praktek, sedikit Ustaz ngebut mengulangi, kenapa kita harus belajar tajwid Al-Fatihah? Karena ini adalah rukun di dalam sholat. Karena Al-Fatihah ini salah satu kaisar Romawi. Di dalam Quran kan ada surat Romawi. Nah, di situ pernah bertanya dengan Umar bin Khattab, kalau ada bacaan
yang satu surat itu tidak ada 7 huruf di dalamnya, maka itu menjadi penyebab api neraka tidak bisa melahap orang itu. Bingung Umar bin Khattab, apalah itu apa 7 ayat 7 surat. Akhirnya pas balik dari perkumpulan para pemimpin-pemimpin, itu Kaisar Romawi namanya Heraklius. Jadi akhirnya dikumpulkanlah para hafiz Quran. Ditanya oleh Umar bin Khattab, ada enggak di dalam Al-Quran kita ini 7 huruf yang tidak ada di dalam surat itu? Mu'az bin Jabal menjawab, ya Khalifah, itu adalah Al-Fatihah. Langsung dibuka oleh Umar bin Khattab. Benar dihitung Umar bin Khattab, tidak ada huruf fa, tidak ada huruf jim, tidak ada huruf kha, tidak ada huruf zai, tidak ada huruf shin, tidak ada huruf dhad, tidak ada huruf fa, tidak ada. Maka dengan senang hati, tidak sabar lagi nak ketemu dengan Heraklius itu. Setelah disampaikan ada di dalam agama kami, lalu apa kata raja, apa kaisar tersebut? Aku sudah mencari di dalam kitab ini, sudah mencari, bertanya ke orang-orang lain sebagainya, semuanya ada kecuali ini Al-Quran menyatakan tidak. Maka pada saat itu Raja Heraklius mengikrarkan masuk Islam. Mungkin sebabnya karena takut neraka tadi kan, tidak jadi masalah. Jadi amaliyah dia Al-Fatihah. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad amalannya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu pacak ngidup ke wong mati, pacak jadi manusia super. Nabi Sulaiman banyak pacak kalau gara-gara ngamal ke bismillahirrahmanirrahim. Dan Al-Fatihah 7 ayat yang sempurna, disempurnakan. Itu akhirnya seperti itu Pak ya. Dan juga saya sempat berpikir sampai sekarang, apa penyebabnya di dalam Quran tuh ada surat Ar-Rum, Romawi luar biasa itu. Sampai ada prediksi Nabi, ramalan Nabi tentang Ar-Rum, itu luar biasa. Jadi tajwid Al-Fatihah ini kita cuma fokus 5, sebetulnya banyak Bu, banyak. Tapi Ustaz fokuskan 5 ini minimal untuk kita membaca Al-Fatihah itu. 5 hukum ini kita tahu, tanda baca pasti mau tidak mau kita akan lewati. Tempat keluar huruf pasti mau tidak mau kita baca Quran ada tanda baca, ada tempat keluar huruf. Sifat huruf pasti juga kita melapas ke huruf itu ada karakter-karakternya, apa sifatnya ditekan atau tidak, mengalir atau tidak, dan lain sebagainya. Istifal atau istilah. Yang keempat hukum bacaan, aturan cara membacanya ada aturannya, tidak ada masing-masing. Yang kelima tafkhim tarkik. Nah, tanda baca itu ada 6, kita sudah tahu, fathah, kasrah, dhamma, sukun, tasydid, tanwin. Tempat keluar huruf kita sudah tahu, syafawi, halki, lisan, jaufi, khaisumi. Sifat huruf kita sudah tahu, ada 18. Hamas, jahar, syiddah, tawasud, rokhawah, istifal, istilah, infitah, itbaq, ismat, izlaq, sofir, lin, qalqalah, inhirab, tafasih, istitolah, takrir. Hukum bacaan kita juga tahu ada 3, mad, mim sukun, nun sukun atau tanwin. Tafkhim tarkik kita juga sudah tahu ada 4, huruf isti'la, gunna, huruf ra dan huruf lam, itu ada 4. Kita sudah praktekkan tentang tanda baca, yang bahwasanya tanda baca itu kita hitung di dalam Al-Fatihah. Kalau fathah itu artinya terbuka, simbol garis di atas bunyinya A atau O. Di dalam Al-Fatihah ada 47 kali. Berarti 47 kali kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Kita hitung rasa kita, ucapan kita mengucapkan Al-Fatihah, akal kita menerima ilmu-ilmunya, lalu hati kita mengatakan oh benar, oh salah, itu sampai masuk ke dalam hati. Kasrah kita hitung ada 32 kali di dalam Al-Fatihah, yang artinya menyeringai, simbolnya garis di bawah, bunyinya I. Jadi harus menyeringai, senyum kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Menyeringai. Ya, dikit aja lah, senyum-senyum pipit menyeringai. Dhamma 6 kali di dalam Al-Fatihah, artinya mencucu, munyung atau monyong ya. Simbolnya garis di depan bunyinya U. 6 kali itu di dalam Al-Fatihah. Alhamdu. Yang kita agak sulitnya di sini. Iyyaka na'budu. Kenapa harus balik lagi? Karena dia pertama harus tempat keluar huruf dulu. Ba tempat keluar huruf, 2 bibir dirapatkan lalu ditekan. Kedua, barisnya doma mencucu. Bu 1, bu 2. Dal langkah pertamanya tempat keluar hurufnya dulu, ujung lidah ke gusi atas. Kedua mencucu, du. Jadi bu du. Kalau kita budu tidak balik ke tempat keluar hurufnya, itu masalahnya. Ternyata banyak yang tidak baca. Budu. Kita rata-rata iyyaka na'budu, budu. Maksudnya iyyaka na'budu, budu. Beda bunyinya. Itu sukun kita hitung ada 30 kali di dalam Al-Fatihah. Artinya mati. Maksudnya itu kembali ke asal huruf. Berarti setiap huruf yang ada di Al-Fatihah yang bertanda baca sukun ada 30 kali. Kita harus balik ke tempat keluar hurufnya. Tidak tahu tempat keluar hurufnya, goib. Mak jelas, tidak jelas kita bacanya. Iya. Tapi tidak apa-apa. Namanya dulu kan kita tidak tahu ilmunya, Ustaz. Saat inilah kami baru belajar, Ustaz. Maka sama-sama kita benahi tanda baca sukun. Sudah kita ulang-ulangi. Lama juga kita ulang-ulangi. Tasydid artinya ditekan, simbolnya seperti huruf W, bunyinya syalihah juga sama seperti sukun. Nah, di dalam Al-Fatihah ada 14 kali tasydid ini. Maka ditekan. Cuma neken juga jangan sembarang neken. Kalau hurufnya berkarakter sifat syiddah, baru kuat tekanannya. Kalau berkarakter sifat tawasul, lembut. Karakter sifat rokhwa, sedang nekennya. Beda-beda ternyata. Tidak asal tekan bebas. Nah itu. Tanwin tidak ada di Al-Fatihah, aman ya. Karena dia ada tambahan ujung sisi lidah ke langit-langit, yang artinya ada nun sukun. Maksudnya dibaca ada nun sukun, ditulis tidak ada nun sukun. Itu arti dari tanwin. Ya, simbolnya 2 garis, ya, 2 garis di atas, 2 garis di bawah, 2 garis di depan. Itu macamnya. Bunyinya N. Maksud N itu ujung sisi lidah kita ke langit-langit. Kalau dia fathah buka A, N. Jadi an, in, un, an, in, un. Ada tambahan N-nya. Itu tidak ada di Al-Fatihah, aman. Jadi 6 tanda baca itu yang tidak ada di Al-Fatihah cuma tanwin. Lalu tempat keluar huruf kita sudah latih kemarin. Ada 5 kan, syafawi, halqi, lisan, jawfi, khaisumi. Syafawi itu huruf bibir. Huruf bibir itu ada 4, fa, ma, bawa. Fa itu tidak ada di Al-Fatihah. Kalau dikata Al-Fatihah ada, dikata Al-Fatihah, Al-Fatihah ada fa. Tapi di surat Al-Fatihah di ayat 1 sampai ayat 7 tidak ada huruf fa. Jadi huruf bibir yang tidak ada di Al-Fatihah cuma huruf fa. Mim 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan ada 15 kali di dalam Al-Fatihah. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak baca Al-Fatihah, kalau ibu tidak tahu teori huruf mim 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan, takutnya kaki ibu-ibu bapak-bapak baca di dalam Al-Fatihah ada yang ditekan, ada yang tidak. Nah, ini jadi masalah kita. Ba 2 bibir dirapatkan lalu ditekan 4 kali di dalam Al-Fatihah.
Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ba ditekan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karakternya kita munculkan 4 kali di dalam Al-Fatihah. Ya. Wow, 4 kali juga di dalam Al-Fatihah. Diawali bibir mencucu. Jadi mencucu. Iyyaka na'budu wa. Diawali bibir mencucu baru buka. Itu. Huruf tenggorokan juga sudah kita praktekkan kemarin. Halki artinya huruf tenggorokan. Hurufnya ada 6. Aha, aha, gho. Ada 3 kan tempatnya. Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Huruf alif itu Pak, hamzah itu Bu, ada 24 kali di dalam Al-Fatihah. Yang berfungsi di alif itu sekitar 6 kali. 6 kali atau 7 kali lupa Ustaz. Ha pangkal tenggorokan 5 kali di dalam Al-Fatihah. Ain di dalam Al-Fatihah 6 kali tengah tenggorokan. Ha tengah tenggorokan, ha itu 5 kali di dalam Al-Fatihah. Ghin atau gho itu 2 kali di dalam Al-Fatihah. Kho tidak ada. Berarti di huruf bibir tadi fa yang tidak ada. Di huruf tenggorokan kho yang tidak ada. Ya. Huruf lidah juga kita sudah kemarin kita hitung-hitung. Ya. Huruf lidah kan ada 18. Qa ka ja syaya dha na ra dha ta dha sa so za sa. Sesuai dengan tempat-tempatnya. Qaf di dalam Al-Fatihah ada 1 kali lafaznya. Pangkal lidah yang lunak ke langit-langit. Mustaqim, qim, pangkal lidah yang lunak ke langit-langit. Ka 3 kali, pangkal lidah yang keras. Ka. Ya. Maliki, ki sifatnya hamas, ada syiddahnya, tekanannya. Maliki sudah tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas, ada hamasnya. Itu ka. Jim tidak ada. Shin yang shin ada titiknya, syaiton itu tidak ada. Jim sama shin tidak ada. Ya 14 kali di dalam Al-Fatihah. Jadi 14 kali cara pengucapan Al-Fatihah. Tengah lidah ke langit-langit. Nah iya, ini banyak sukun mati. Berarti kita harus balik ke tengah lidah ke langit-langit. Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. D-I-Y-Y. Kita D-I-I atau D-E-E. Tidak boleh. Y dia. Kenapa? Vokalnya tengah lidah ke langit. Balik ke asal. Sukun artinya mati, maksudnya kembali ke asal huruf. Balik ke asalnya. Kita ini kadang lupa asal. Asal kita di tanah, digantung ke di pojok pohon. Oh, kan. Kubur ke tanah, balik lagi. Asal huruf di sisi Allah. Nah, maka kita akan kembali ke sisi Allah. Tinggal tempatnya surga neraka, baliklah. Jasyaya do 2 kali Bu Pak. Sisi kanan kiri lidah ke gerham atas, ujung lidah ke gusi atas. Do. Lam 22 kali di dalam Al-Fatihah. Ujung lidah ke langit-langit. Nah mestinya harus hafal ini. La 22 kali. Na 11 kali. Nun. Ujung sisi lidah ke langit-langit. Ro itu 8 kali di dalam Al-Fatihah. Punggung lidah ke langit. Po 2 kali. Ujung lidah ke gusi atas. Da 3 kali, ujung lidah ke gusi atas. Ta berapa ta?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sekali, mustaqim 3 kali juga. Ta itu 3 kali juga. Ya. Sudah itu dha tidak ada. Dha ada sekali ujung lidah ke gigi atas. Dha sa itu ujung lidah ke gigi atas. Sa tidak ada. Cuma za yang ada ya. Siratal ladzi so 2 kali ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Zai tidak ada. Sa 3 kali. Sin. Yang daza roza sa sya. Nah ini yang sa. Bis nas mus ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Nah, ini harus sesuai gala tempat keluar hurufnya. Kadang kita mengucapkan Al-Fatihah tidak sesuai. Hafal tapi pengucapannya tidak sesuai tempatnya. Nah, ini yang jadi masalah. Sebetulnya memang ini dasar kita untuk baca Al-Fatihah. Karena sebelum kita melapaskan tanda baca, tempat keluar huruf dulu kita harus tahu. Kalau tidak tahu ke tempat keluar huruf itu sudah. Jadi Al-Fatihah itu 23 kali huruf bibir di Al-Fatihah, ya. 76 kali 42 kali huruf tenggorokan di Al-Fatihah dan 76 kali huruf lidah di Al-Fatihah. Totalnya 141. Nah, itu. Yang paling banyak itu huruf alif 24 kali. Nomor 2 huruf lam 22 kali. Nomor 3 huruf mim 3 kali. Ingat ke be, alif lam mim. Al-Baqarah ayat pertama. Jadi Al-Fatihah itu yang paling banyak alif 24 kali. Nur, surat Nur, cahaya. Lam 22 kali. Haji, puncak tertinggi. Mim 15 kali, ya. Hijab, jadi pusat itu sumber cahaya kita, puncak tertinggi kita itu adalah di Ka'bah. Nah, itu mimnya itu wong gawe filsafat itu. Apa mikir-mikir ya, menelusuri, mendekati. Ayatnya, hurufnya ada 141, lihat baik di dalam juz 1. Juz 1 terakhir itu ayat ke 141 Al-Baqarah. Nah, itu ingat. Jadi Al-Fatihah itu sudah dikaitkan dengan Al-Baqarah. Intinya seluruh ya. Belum lain-lain sebagainya. Jadi saling menyambung. Dalam hitungan angka nyambung, dalam hitungan filsafat bisa dijadikan pendekatan, dalam hitungan ilmu dia mempunyai kualitas yang luar biasa. Tinggal mengungkap rahasia kenapa 7 huruf itu tidak ada di dalam Al-Fatihah. Ada satu ungkapan 7 huruf itu menyangkut makna-makna yang berunsur negatif banyak. Nah, itu ya. Banyak yang unsur-unsur negatif 7 huruf itu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Itulah hasil pengajaran kita. Sekarang kita masuk yang keempat, jaufi dan khaisumi. Kita gandeng 2 ya. Praktek jaufi dan khaisumi. Tempat keluar huruf kan ada 5, syafawi, halki, lisan, jaufi, khaisumi. Itu sengaja Ustaz ulang-ulang biar terkenang lagi kita ya. Tujuannya adalah untuk mengingat-ingat. Masa kita mandi ngulang-ulang ndak ada bosan, tidur ngulang-ulang ndak bosan, makan ndak ngulang-ulang ndak bosan. Giliran belajar ilmu tajwid ngulang-ngulang pening. Ayo Ustaz, cadang hati yang lain lagi. Cadang hati yang lain lagi. Itu ya, kita belum hafal, belum paham, belum ngamal kenyo. Enggak apa-apa, santai. Malam lain kita belajar ilmu lainnya. Ustaz buka juga malam lain. Kita baca hadis, kita baca kitab nahwu, kita sorok ilmu mantik, ilmu balaghah, kita sama-sama buka ya di malam lain ya. Malam Sabtu lain lagi, malam Minggu lain lagi, Sabtu subuh lain lagi, beda-beda, ada apa-apa. Nah kita fokus baik di sini. Di malam lain mungkin ibu belajar fikih, mungkin belajar tauhid. Nah, tapi kita ini fokus tajwid, tidak apa-apa ngulang-ulang. Menunya diganti-ganti karena beda ustaz. Ah sudah, satu ustaz menunya sama. Oke, sip.
Kita lihat ini. Kita lihat jaufi. Jaufi itu apa artinya? Bacaan kerongkongan. Ya, kalau tenggorokan bagian depan, kalau kerongkongan ada salurannya di belakang. Di belakang tenggorokan ya. Dia beda saluran, tenggorokan dan kerongkongan. Ada berapa kali? Nah, ini kita hitung. Jadi kalau sudah terhitung baru kita hafal ke. Di ayat pertama 1 Bismillahirrahmanirrahim 3. Jaufi tadi bacaan kerongkongan. Bacaannya ada 1, mat. Berarti seluruh mat, apapun itu cabangnya, apakah dia mat asli, apakah dia mat far'i. Mat asli kan ada 2, zahira sama muqaddara, sudah pernah kita pelajari, tinggal prakteknya baik. Mat far'i ada 2, karena hamzah dan karena sukun, ya. Mat tabi'i itu atau mat asli zahira muqaddara yang nampak dan tidak nampak ada 3 hurufnya, alif, ya, sukun, waw, sukun. Sudah kita bahas. Yang hamzah sama sukun juga kita sudah bahas. Hamzah ada 4. Ya, karena hamzah, ke pelakunya hamzah itu ada 4. Mad wajib, mutasil, mad jaiz, munfasil, mad silah, tawilah, mad badal. Itu sudah kita bahas. Yang karena sukun sudah kita bahas juga ada 6. Ya. Mad arid di sukun, mad mad iwad, mad lin, mad tamkin, mad faraq dan mad lazim. Mad lazim ada 2 lagi kan? Ya. Mad lazim harfi, mad lazim kalimi. Mad lazim harfi ada 2 lagi. Mad lazim harfi musaqqal sama mukhaffaf. Yang kalimi ada 2 juga, musaqqal sama mukhaffaf. Selesai mad. Seluruh mad itu jaufi. Seluruh mad itu bacaan kerongkongan. Ayat 1 ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dari titiknya keluarkan kerongkongan. Bismillahirrahmanirrahim. Kerongkongan dari pangkal tenggorokan atau tengah tenggorokan atau ujung tenggorokan, atau kita itu yang kalau dia huruf tenggorokan. Kalau huruf bibir sama huruf lidah rata-rata dia kerongkongan tuh dari paru-paru. Kalau tenggorokan itu salurannya ke napas. Kalau kerongkongan salurannya untuk keluar, bukan ke napasnya, beda dia. Ada penelitiannya, urusan hati lah itu ya, enggak usah kita bahas. Agak ribet pula, agak panjang pula jelasnya, beda dia. Beda rongga. Kita yang anggapnya sama. Sebetulnya setelannya beda. Tenggorokan, kerongkongan enggak ada sama. Kita ini kadang bingung, mana tenggorokan, mana kerongkongan, mana leher, enggak. Nah, itu banyak dan lain sebagainya. Ayat kedua ada berapa kali jaufi? Nah, lihat. Alhamdulillah 1. Hirabbil 2. Lamin 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin 1, 2, 3. Ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim 2 ya. Nah, kita harus keluarkan dari kerongkongan. Kalau dalam ilmu kesehatan mengeluarkan udara dari kerongkongan itu namanya karbon dioksida, keluar ke racun. Ada 20 kali nih kayak di dalam Al-Fatihah. Itulah kalau lagi nak makan nasi, minum kopi jangan ditiup. Dikipas bahe.
Ditiup kita salurkan racun ke dalam itu. Kita minum lagi, kita makan lagi. Tanyalah ke dokteran, jikalau di Google. Ngapa kita keluar itu karbon dioksida. Kalau kita hidup oksigen biasa ke dari hidung karena ada saringannya, ada bulu-bulunya. Nah, ngeluarkannya biasa ke dari mulut karena itu harus tuntas, tidak boleh disaring lagi. Nah, itu. Yang keempat, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada dua. Ya. Jadi waktu bacanya ini memang harus sama. Kita contoh dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kekerongkongan ini keluar. Mat itu kan panjang, panjangnya di luar. A, I, U. Rasakan dari kerongkongan keluar. Kita baca 3, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak lama-lama Pak terasa Pak keluarnya tuh beda. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim tidak keluar. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim dirasakan keluarnya itu. Lanjut ayat kedua, 3, mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terasa keluar dari kerongkongan itu. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Terasa. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Jadi din, jangan beda kan? Din dengan din beda. Keluar dan tidaknya beda. Nah, itu namanya kerongkongan, ya jalur kerongkongan keluar. Sering nggak kalau guru-guru ngaji kalau ngomong, coba keluar sedikit suara kau tuh. Tertahan, jangan ditahan. Jangan-jangan waktu dia baca mat ditahan kalau itu. Dikeluarkan. Itu guru-guru ngaji, qori itu paham itu, ya. Harus mengalir dia. Ayat ke-5, Iyyaka. Ya. Na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Ini sudah Ustaz rumuskan kodenya. 3, 3, 2, 2. 3, 2. Kayak Ustaz ini kan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 2. Terakhir Ustaz selesaikan. Kita sama Khaisumi kayak kita praktekkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
di sini siro satu, talladzi dua, an'amta alaihim ghairil maghdub tiga, bi alaihim waladdall empat, lin lima. Jadi lihat tiga kan, dua kan, jadi kodenya 3 3 2 2 supaya mudah ngapalnya Pak. Ayat kelima 3, ayat keenam 2, jadi 3 3 2 2 3 2 5, totalnya 20. Berarti bapak-bapak ibu-ibu sekalian 20 kali bacaan jaufi. Mungkin ibu-ibu bapak-bapak tidak pernah terpikir nak ngitung ya. Tidak usah ke jaufi Ustaz, dari Fathah tempo hari sudah tahu juga kami, tidak terpikir nak ngitung. Lah 60 tahun hidup kami ini Ustaz. 50 tahun tidak pernah terpikir Ustaz nak ngitung. Alhamdulillah. Dibukalah jalan pikiran kami. Kalau uang fitness itu olahraga tangan, dilatih terus lama-lama kuat kekar. Nah, olah pikir dilatih terus juga lama-lama terpikir yang tidak pernah terpikir, akhirnya kuat ingat kita. Karena kita tidak pernah olahraga, ya inilah kerempengan terus. Sama olah pikir kita tidak pernah kita pikir tidak pernah kita ulang-ulangi, kerempeng terus cara pikir kita, dangkal. Maka kalau kita rajin berpikir, dia akan terbuka. Ya, insyaallah ya, sama-sama kita belajar terus membuka akal pikiran kita. Dengan kita teliti. Wong jadi profesor tuh ditelitinya terus, itulah terus. Dalamnya, luasnya, lama-lama dia menemukan sesuatu yang tidak ditemukan oleh orang lain. Nah, itu. Kita menghitung yang sudah dihitung oleh ulama-ulama, inilah dihitung oleh ulama-ulama dulu ini nih. Kita ini cuma ngitung ulang wae. Ya. Lihat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus dikeluarkan. Ya, sama-sama. 3 mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, ilah tahu ilmunya ini. Lah punya modal irama bagus, lemaknya dengannya. Ya. Yang kami dapat modal suara pas-pasan ini dapat tajwidnya jadilah Ustaz. Sama baik. Kita sama satu sama gitu ya. Yang punya irama bagus 2 dia dapat tajwid, dapat iramanya tambah lemak, suaranya bagus ya. Lah nasib masing-masing. Enggak baca nak kita iri-irian itu. Jadi berjuanglah sesuai kadar kemampuan kita. Insyaallah tidak kata iri-irian kita. Berlomba-lomba, berbareng-bareng. Nah, itulah Ustaz tak takut apa kami saingi. Ngapo? Diajar ke galau ilmu-ilmunya, trik-triknya. Kaki Ustaz kehilangan job. Oh, itu ulama ulama dunia yang itu tuh. Kalau ulama akhirat itu, maaf insyaallah kita termasuk di situ. Ya, kita sungguh-sungguh berbagi sama-sama. Sukses sama-sama dunia dan akhirat ya. Kalau rezeki Allah sudah ngatur ya, jangan takut gue. Ini takut baru jadi ustaz yang kita takut karena satu profesi alasannya. Satu profesi kayak hilang job. Wah, itu jangan. Kita sama-sama saling membahu dengan Ustaz Nur, dengan Ustaz Dr. Bahrum, dengan yang lain-lain kita bahu membahu. Ya, saling gotong royong sesuai kadar kemampuan masing-masing berdakwahnya ya. Oke, kita baca ayat ke-6 Ra Saukim. Mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Rasakan dari kerongkongan keluar. Mulut kita mengucapkannya, akal kita mikirkannya, hati kita ngatakannya benar atau belum benar. Atau tidak tahu aku ini benar atau tidak. Mungkin itu lah gitu tadi. Kita bisa memprediksi benar bacaan kita atau tidak benar atau tidak tahu kita benar apa tidak. Itulah buktinya harus punya guru. Allah punya murid.
Malaikat, malaikat punya guru. Allah tidak punya guru. Hebat kan Allah kan tidak punya guru karena dia yang wahdaniyah, yang Maha Esa satu-satunya. Malaikat Jibril punya murid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya guru malaikat. Walaupun kaget gantian malaikat yang berguru dengan Nabi Muhammad itu kaget. Nabi Muhammad punya murid sahabat, para sahabat punya guru para sahabat Nabi Muhammad. Para sahabat punya murid tabi'i. Tabi punya guru para sahabat. Terus turun-temurun sampai ke kita. Nah, yang tidak punya guru berarti dia setara tidak dengan Tuhan. Hebat wong itu. Nah, itu. Jadi kita umat Islam harus mengikuti mata rantai, berguru. Kalau tidak ada berguru setara dengan Tuhan, bahaya ini. Nah, banyak-banyak istighfar itu. Kedudukannya yang tidak kata guru cuman Allah. Selanjutnya berantai ada kan. Nah, kita umat Islam ditegur seperti itu agar apa? Agar berguru. Jangan bertemu dengan orang yang fasik. Apa itu? Yang stop, ngerasa sudah cukup. Nah, tidak boleh itu. Tidak galak lagi belajar, tidak galak lagi berguru. Nah, ini bahaya ya. Insyaallah kita sama-sama dawamkan, kita cari guru, belajar dan terus belajar. Ayat ke-7 ada 5 kali. Rozi, bukan Buya Arozi, bukan. Rozi ini ya. Dolin. Itu rasakan dari kerongkongan. Ya, kita baca, tarik nafas panjang. Mulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita keluarkan dolin. Woi, tambah lemak nih ya, yang punya suara bagus. Suara pales be lemak, nang jawab lagi suara bagus ya. Ya. Boleh ya. Sabar itu. Itu urusan tempo. Kakek kita akal-akali lah ya. Bukan ngakali tanpa ilmu ya. Kita akali dengan ilmu kakek. Itu masuk ke hukum kakek. Ya. Panjang itu 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Itu ada tempo cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai detikan. Tak, tak. Ada yang pakai tempo sedang. Bismillah. 2 harokatnya 2 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang sedang. Kalau yang lambat, dia cara mengeluarkannya lambat dan temponya juga lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada hitungannya. Nah, itu sesuai dengan kode etiknya. Dia bacanya tarkik, tadwir atau tahqiq, tadwir atau hadar. Dia dibaca hadar ngebut pakai 1-2 dengan tempo aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bunyi itu Tapi kalau dia tadwir sedang-sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Lambat, lebih lambat lagi. Beda. Itu ada aturan mainnya. Itu biarlah guru-guru yang ngajar ke irama, yang ngajar ke keindahan suara-suara itu. Nah, kita belajar fardu ainnya, primer. Kebutuhan primer, membaca Al-Qur'an dengan tajwid, dengan ilmu tajwid fardu ain. Kebutuhan primer. Kalau kebutuhan sekundernya itu kita tahu ilmunya.
tahu ilmu tajwidnya. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak ini lagi memenuhi kebutuhan sekunder. Ya. Kebutuhan tersiernya ya balik ke suara masing-masing, nasib lah. Tidak bisa kita paksa ke suara yang indah itu, tidak bisa. Itu tersier. Ya. Boleh dipakai, boleh tidak. Nah, dipelajari lagi, dia bolehkan mubah hukumnya, silakan. Ya. Apalagi yang untuk dipakai jadi qori ya atau qoriah itu jadi naik hukumnya, wajib dia untuk belajar itu. Kenapa? Karena dia jadi qori atau qoriah. Oke, ini Jaufi, Khaisumi, psikologi. Khaisumi itu bacaan hidung. Bacaan hidung ada 3 kan? Mim sukun, nun sukun, tanwin. Di Al-Fatihah tidak ada tanwin. Mim sukun dan nun sukun banyak. Kita lihat mim sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Diwakofkan, paksa wakof. Ya. Berarti masuk ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk hidung, bacaan hidung, Khaisumi. Kadang kita cepat bae bismillahirrahmanirrahim. Enggak tahu masuk hidung apa tidak lagi. Ah itu. Mim sukun, mim diwakafkan kan? Berarti disukunkan, dimatikan. Nah, mim ini asalnya di mana Bu Diana? 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan. Karena dia sukun masuk ke hidung. Bibir rapat tanpa ditekan masuk hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Bibir rapat masuk hidung. Ayat kedua ada mim sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun diwakafkan, disukunkan. Berarti di ayat 1 tadi mim sukun, nun sukun, tanwin tidak kata. Cuman ada yang diwakafkan. Wakaf itu di stop. Dia ini hurufnya hidup. Ya. Inilah Rahmanir-Rahimi. Mi kan jadi kan? Dia hurufnya hidup. Karena dia kita stop bacanya, berhenti, batas itu namanya wakaf, di stop. Berarti dipaksa mati dia. Mim itu hidup, kasra, rahimi. Karena dia wakaf, dipaksa mati, stop, dipaksa berhenti. Itulah kata hadis riwayat Ummi Salamah. Ummi Salamah tahu oleh Nabi, baca Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, diwakaf ke kalau. Nah, apa kata Ummi Salamah? Lupa Ustaz, yuqati apa itu bunyi hadisnya itu? Disuruh wakaf setiap ayat-ayat tersebut, ya. Ayatan-ayatan disuruh membaca Al-Fatihah itu per ayat, nah, diwakafkan. Berarti apa? Lengkap, ya. Ummi Salamah. Namanya ibu-ibu nih lebih cerewet, bukan cerewet ya, kritis. Kritis ibu-ibu ini detail lah nyonya. Tunjuk tahu Nabi detail. Sahabat Nabi Ibnu Abbas yang rajanya tafsir sepenggal-sepenggal. Alhamdulillahirabbil alamin wal jinnu wal insu katanya. Ya ada lagi di hadis yang lain, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal mu'minun. Wal mu'min itu dia wong beriman. Siapa yang dijunjung nikmat? Wong yang beriman. Siapa itu? Nabi. Siapa itu? Rasulullah. Siapa itu? Wong yang soleh. Itu dijunjung nikmat. Ghairil maghdub, siapa itu orang yang dimurkai? Wal kafirun, orang-orang kafir. Ya, orang-orang Yahudi. Sudah tuh waladdallin, Nasrani, nanti itu dan lain sebagainya. Nah, itu di dalam hadis menjelaskan itu. Ada apa? Nah, itu rasanya. Bukan karena benci, bukan karena iri, bukan karena apa lain sebagainya. Itu ada sebab. Itu harus diteliti dengan ilmiah, dengan illa man atallaha biqalbin salim.
Allah tidak menerima kecuali dengan hati yang bersih. Jadi waktu kita ingin mengkaji sesuatu ini, jangan kita bahas oknumnya, uangnya, rasnya, tapi kita bahas kata-katanya itu. Apa dimaksud kata-kata Yahudi, Nasrani itu? Nah, jadi harus bersih hati kita. Allah terima hati yang bersih. Yang tidak dibersih dicuci dulu. Di mana? Neraka. Jadi hati kita ini waktu kita mati, balik ke sisi Allah, bersih apa dah hati kita? Bersih, langsung masuk ghairu hisab, tanpa hisab. Tapi hati kita masih ada benci, masih ada dendam, bil hisab. Nah, jadi Pak Nopri masih ada rasa benci dengan kawan tadi ya. Nah, berarti masih dihisab. Masih ada ringam, masih dihisab. Masih ada dendam, masih dihisab. Tidak ada lagi benci, dendam dan lain sebagainya, insyaallah tidak ya. Oke, terakhir khaisumi, bacaan hidung, mim sukun, nun sukun, tanwin. Nah, ini masukkan hidung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau nun ini ujung sisi lidah ke langit-langit, min. Masuk hidung. Pertama bareng ke ujung sisi lidah ke langit-langit, masuk hidung. Kita baca sama-sama. 3, mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti terakhir, ujung sisi lidah ke langit-langit, masuk hidung. Kita ini tidak ada sampai tetes terakhir, belum kelar langsung nak pindah lah itu. Shadaqallahul azim. Baru juga ke kawan sebelah. Ini dah shadaqallahul azim, langsung belum kelar. Sama bapak-bapak ngimami, sama ibu-ibu baca Al-Fatihah, itu belum kelar, ayatnya belum habis sampai akhir, lah nak pindah. Akhirnya letak akhirnya itu tidak ada pas, bunyi akhirnya tidak dapat. Apalagi nak kita kerja. Apa itu nikmat? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmat di situ an'ama yun'imu, itu nikmat yang spesial. Apa itu? Bisa menikmatin. Ya. Apa itu? Nikmatilah hidup. Selagi hidup nikmati ngobrol sama istri. Kalau tidak ada lagi istri tidak lemah. Ya. Ngobrol sama laki. Kalau tidak laki tidak lemah. Ajak ngobrol pasangan tuh. Mulai mengevaluasi yang dulu-dulu. Deh, ternyata kita dulu galak lah saling. Oh ternyata itu karena kebodohan aku, karena emosi aku, karena ego aku, itu juga kak. Aku gengsian juga dan lain sebagainya. Evaluasi mulai. Jadi lebih dekat lagi dengan pasangan kita, lebih solid, ya. Lebih banyak kita melihat ke belakang. Itu namanya menikmati hidup. Mulai saat itu mulai ngobrol, mulai gawe bareng dan lain sebagainya. Menikmati hidup, makan dinikmati, jangan makan baik, ya. Dan lain sebagainya. Ar-Rahmanir Rahim diwasau mati, dipaksa mati. Maliki yaumiddin, nunnya dipaksa mati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nunnya dipaksa mati. Ihdinas siratal mustaqim, dipaksa mati juga. Maksud Ustaz ini tidak masuk hitungan. Ya, yang kita hitung cuman ini satu. Ya. Ini yang kita hitung. Alhamdulillah. Siratal ladzina am. Dua ya. Ta'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dipaksa mati. Berarti ada berapa? Mim sukun 1 2 3 4. Nun sukun ada 1. Yang lainnya dipaksa untuk mati. 1 2 3 4 5 6 7 yang dipaksa mati. Yang tidak ada terpaksa mati memang dia mati nian ada 4. Mimnya 3, nunnya sika.
Yang dipaksa mati mimnya ada 1, 2, 3. Nunnya 4, 1, 2, 3, 4. Kita harus hitung seperti itu. Mungkin selama ini kita tidak pernah terpikir nak ngitungnya itu. Nah kalau bangun rumah, kalau kita hitung, tahu kita batunya berapa sekian, keramiknya berapa, dengan jumlah berapa, kita prediksi. Jadi bisa nganggar ke dananya pas. Kalau kita tidak ada kita hitung-hitung, asal-asal beda, rupanya boros, habis-habis beda, tahu mana. Kalau tidak kurang tuh tidak mungkin, boros lah. Kata perhitungan, kalau ada perhitungan pas, lebih-lebih dikit, kurang-kurang dikit. Kalau tidak kata hitung-hitungan, mau belum lah, ada 10 mobil pasir kita. Apa kata perhitungan? Nah, itu ya. Jadi dibaca itu dengan hitung-hitungan. Akhirnya saking tidak kata hitung-hitungan, sholatnya zuhur mestinya 4 rakaat jadi 6 rakaat lantainya. Hebat kalau saudara ngapa kata hitung-hitungan, goyal itu namanya dengan Allah ya. Bukan goyal itu. Lalai. Nah, lalai ya. Sama juga kita kalau lalai kan. Kita selama ini ternyata lalai membaca Al-Fatihah ini. Kenapa? Kita abaikan teorinya. Kita abaikan prakteknya. Kita abaikan untuk berguru. Ngerasa sudah bisa Al-Fatihah. Ngerasa sudah hafal Al-Fatihah. Kita tidak mau kolaborasikan antara teori dan praktek. Gabungkan. Insya Allah tambah nikmat kita. Kita kan nak menikmati hidup, menikmati bacaan Al-Fatihah. Oke, kita praktek ayat ke-3. Mimnya rasa ke hidung. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai. Bibir rapat, masuk hidung. Kalau ini ujung sisi lidah ke langit-langit, rasa ke masuk hidung. Maliki yaumiddin. Mulai. Maliki yaumiddin. Nah, lemah. Selanjutnya seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu baca. 3 mulai. Budu wa iyyaka nasta'in. Rasa kena, berhenti kena. Mulai. Mustaqim. Bibir rapat, masuk hidung. Nah, ini banyak ini. Ustaz contohkan dulu. Siratal ladzina ujung sisi lidah kelang-kelang masih ada a ini sifatnya syiddah, tekan. Ain ini sifatnya tawasud, tengah-tengah. Jadi beda. Beda. Sikap pangkal tenggorokan, sikap tengah tenggorokan. Sikap punya sifat syiddah ditekan, sikap punya sifat tawasul pertengahan. Beda. Kita kadang sulit kan baca di situ. Ustaz ulangi, dengar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masuk hidung ya. Mulai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seolah-olah berhenti, padan idak masuk ke hidung. Satu harokat. Karena hukumnya dia izhar. Ini izhar syafawi, ini izhar syafawi, maka satu harokat. Kita tadi nak cepat-cepat akhirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Apalagi nak ngejar napas panjang tadi kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Jangan masukkan hidung. Beda masuk hidung dengan dengung beda. Beda, kalau dengung kan 2 harokat kakek. Siratal ladzina an'amta
Nah, itu dengung, beda hukumnya. Ini masuk hidung satu harokat. Jangan kelemahan juga, tidak boleh kan? Satu be. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masuk hidung berhenti. Kenapa kita nak takut-takut? Kenapa Ustaz napas pendek? Oke lah, agak cepat ke WT pun. Cuma rasaku masuk hidung tetap. Tetap rasaku masuk hidung. Kadang kita lupa poin itu. Padahal ada teorinya khaisumi. Apa itu? Bacaan hidung lewat jalur hidung. Ya. Kita baca, tarik panjang, rasa ke hidung lah. 1 2 3 4 5. 3 mulai. Memang warnanya cak seolah-olah berhenti, tapi dia siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita dengarnya cak berhenti. Padahal dia masuk ke hidung, habis masuk hidung pindah lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Cak seolah-olah berhenti kan? Padahal dia masuk hidung. Kita tadi tak dengar dia masuk hidungnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Kelebihan 7 menit. Biasanya jam 6 harus stop. Minta maaf karena dipasket ininya Pak ya, Bu ya. Kita akhirin ngepas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman fahman fil laili wan nahar. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi musibatid dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'um fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minta maaf atas segala kekurangan dan kelalaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.